Halo Capricorn, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah General Timeless Reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah King of Wands. Ini kayak Sagittarius deh. Ini King of Wands itu kayak tema sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, kreativitas, terus karena posisinya udah di King, jadi kayak ada suatu signifikansi tentang skill, kreativitas, apapun yang berhubungan dengan pekerjaan. Karena posisinya udah di King, kamu udah ngelewatin banyak hal dan kamu siap gitu untuk satu level yang baru. Karena kalau di kartu yang klasik pun gambarnya si King itu kayak dia duduk di tahta tapi dia nggak nyadar gitu. Dia kayak kayak siap untuk bergerak untuk apapun, kayak di depan ada peluang apa, oh gue ngapain lagi setelah ini, oh gue udah melakukan sampai di titik ini, gue mau ngapain lagi, semacam itu ya. Terus bisa jadi ya, ada sesuatu hal yang mungkin berbeda dari yang kamu lakukan selama ini, dan itu semacam memanggil kamu atau kayak semesta mengarahkan jalan kamu ke situ gitu. Karena tema King of Wands ini dikonfirmasi sama Star. Star itu kayak berbicara North Star gitu, sesuatu yang apa yang kamu tuju gitu, atau sesuatu yang memanggil kamu, atau bisa jadi juga tema tentang bersinar. Karena tadi Wands itu kan dari 1 sampai 10, tapi setelah 10 tuh ada page, ada knight, ada queen, ada king gitu. Jadi kayak kamu udah melewati banyak dengan proses Wands kamu, pekerjaan, kreativitas, inspirasi, dan tadi ya kamu udah siap masukin satu fase yang baru selain ada kayak ada sesuatu yang bersinar tentang diri kamu. Oke, nah sebelum kita bahas lebih lanjutnya, kita lihat oracle-nya dulu. Solar calm itu ada kayak fase tenang, periode tenang. Bisa jadi di fase sebelumnya mungkin keadaannya chaotic, ada suatu goncangan atau ada ketidakstabilan. Sekarang keadaan sudah lebih tenang atau sekarang udah adem lagi gitu ya. Karena aku ngelihat tarotnya gitu, kayak sekilas aku lihat, oh nggak ada major arcana nih, berarti nggak ada sesuatu yang besar yang signifikan yang perlu kamu perhatikan gitu, lebih kepada tema-tema yang day to day life. Dan itu pun kayak aku nggak melihat ada sesuatu yang gimana-gimana gitu ya. Jadi kayak ini adalah periode tenang buat kamu, terus kamu juga kayak nggak perlu concern yang gimana-gimana gitu. Nah, bisa jadi juga ya, sebagian dari kamu nih, tema tentang gini, spiritual awakening, atau ada yang berubah gitu dengan inner world kamu, dan kamu banyak melakukan healing, banyak melakukan apa ya, shadow work. Karena kartu berikutnya oracle-nya adalah sacral chakra. Sacral chakra itu tema-tema chakra itu akan muncul ketika pertama kamu dalam fase healing atau berbicara tentang perjalanan spiritual. Ketika kita semakin jauh, menurut aku ya, dengan perjalanan spiritual kita akan semakin melihat ke dalam gitu, perjalanan kita, apa hal-hal yang perlu kita perhatikan, pattern di dalam diri kita. Dan dengan tema sacral chakra ini, chakra kedua itu berhubungan dengan kenyamanan, berhubungan dengan energi kreativitas juga, gimana kita merasa menerima diri kita atau nyaman dengan diri kita seutuhnya, mengekspresikan diri kita seutuhnya juga bisa gitu. Jadi tema-tema chakra itu juga bagian muncul ketika kita berada di fase dimana kita mengintegrasikan banyak part di dalam diri kita gitu. Bisa jadi ya, karena kalau misalnya spiritual awakening itu bisa jadi ya dunia internal kamu tuh sempat tergoncang, bahkan mungkin dunia eksternalnya juga gitu, tapi itu membawa kamu kepada perjalanan inner work, shadow work, banyak memperhatikan ke dalam gitu, banyak mengevaluasi dunia internal kamu gitu, atau perjalanan hidup kamu in general. Oke. Nah, bisa jadi ya dengan energi King of Wands kamu, sesuatu yang memanggil itu adalah semakin jauh untuk sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas atau evolusi jiwa kamu, atau perjalanan kamu untuk melihat ke dalam gitu ya. Dan bisa jadi ini sesuatu yang berbeda dengan sesuatu yang kamu jalanin selama ini, kayak atau sesuatu yang tidak familiar dengan kamu selama ini. Ini tema King of Wands dikonfirmasi sama Star gitu. Oke, nah yang berikutnya, nah ini menarik, dengan Two of Wands dan Heart gitu. Entah kenapa ada yang semacam memonitor kamu gitu, atau memonitor siapa yang lagi deket sama kamu. Entahlah itu temen, entahlah itu orang tua, kayak semacam apa ya, memberi advice mungkin, atau mungkin semacam, kok lu sama dia sih, emang orangnya gimana, kayak ada omongan seperti itu gitu. Ini untuk sebagian, bukan buat semuanya ya. Karena Two of Wands di deck ini tuh kayak orang yang apa ya, kayak semacam orang memonitor gitu. Ini kan kalau Two of Wands kayak dia lagi bekerja di monitor, itu wajar gitu kan. Tapi karena konfirmasinya sama Heart, aku kayak mendapat tema seperti itu. Nah, bisa jadi juga Two of Wands itu semacam di persimpangan jalan. Tadi balik lagi mau kemana setelah ini, atau menjawab panggilan hati kamu.
atau bisa jadi juga karena yang memanggil itu berbeda. Jadi kamu ada semacam di dalam diri kamu kayak semacam apa yang bergejolak gitu. Nah, selanjutnya yang menjadi tantangan adalah Queen of Cups dikonfirmasi sama Sun. Sun itu seharusnya vibe-nya happy ya. In general vibe-nya happy, semangat, menghangatkan hati. In general itu cerah gitu. Cuman karena di tantangan bisa jadi gini, karena tadi ada tema tentang cakra dan sangat mungkin ini berkorelasi dengan perjalanan spiritual, bisa jadi juga ini berkorelasi juga dengan stabilitas emosi kamu gitu. Dengan Queen of Cups juga jadi tantangan kamu, karena King sama Queen of Cups itu seharusnya jadi orang yang nurturing, orang yang emosinya itu sudah bisa terregulasi dengan baik. Tapi ketika jadi tantangan itu ya tema-tema sebaliknya gitu. Bisa jadi orang yang kekanak-kanakan, bisa jadi orang yang gak stabil emosinya, bisa jadi orang yang temperamen, atau dengan kondisi tertentu misalnya mood kamu itu berfluktuasi, bisa jadi juga karena tadi kalau berhubungan dengan spiritual awakening atau ada yang berubah dengan dunia internal dan eksternal kamu, sangat mungkin emosi kamu juga terpengaruh gitu. Dan ini bisa dipahami dengan Queen of Cups berada di sini ya. Terus di waktu yang akan datang ada Three of Cups sama ini Anchor, ini gambar jangkar. Gini, Three of Cups itu vibe-nya happy gitu, semacam merayakan sesuatu, kebahagiaan, keceriaan, berbagi momen kebersamaan dengan orang-orang terdekat kamu. Terus gini, Anchor itu jangkar itu kan kayak aku melihatnya ketika kapal datang dia ditaruh, kapal pergi dia diangkat gitu. Jadi kayak ada tema sesuatu yang datang atau sesuatu yang pergi. Bisa jadi juga kamu datang ke suatu tempat atau kamu pergi. Jadi apapun yang datang dan pergi, atau siapapun yang datang dan siapapun yang pergi, itu vibe-nya bikin happy gitu. Misalnya gini, ketika kamu gitu ya dapat beasiswa ke luar negeri gitu, itu kan vibe-nya happy ya, sesuatu yang patut dirayakan. Ketika kamu berangkat gitu, itu sesuatu yang patut dirayakan, itu vibe-nya happy. Contoh seperti itu gitu. Jadi apapun yang datang dan pergi ini satu hal yang menyenangkan, walaupun bisa jadi memang skenarionya itu adalah suatu awal. Misalnya gini, momen bahagia itu diawali dulu dengan suatu peristiwa di mana memang perlu ada yang pergi dulu supaya kamu punya ruang untuk yang baru itu masuk ke hidup kamu gitu. Memang pada saat itu kamu gak ngerti, tapi seiring berjalannya waktu kamu bisa melihat secara bigger picture-nya kenapa kamu harus melewati peristiwa tertentu dulu untuk menemukan seseorang yang tempatnya lebih pas di hidup kamu dan lebih bikin kamu happy. Karena tadi Three of Cups itu temanya tuh sebenarnya happy gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah Seven of Pentacles. Ini adalah energi tabur tuai, bisa jadi juga mengevaluasi. Bisa jadi juga gini, angka 7 itu aku pernah bilang di reading siapa ya, angka evaluasi itu, kayak mau ngapain, apa yang perlu berubah, kemana setelah ini, dan balik lagi di awal ya, tadi aku udah bilang kayak mau ngapain setelah ini. Terus juga dengan ring di situ, ini kan berbicara ikatan, komitmen, hubungan romantis juga bisa gitu. Jadi kayak aku melihat ini, entah kenapa aku dapat kayak tema, kalau misalnya ada suatu situasi yang rasanya seperti berputar-putar di tempat yang sama, kayak kamu mau melihat sesuatu yang berbeda, kamu juga harus melakukan hal yang berbeda. Itu yang pertama. Lalu kayak berbicara tabur tuai gitu, untuk sesuatu atau orang ini datang di hidup kamu, memang baru bisa waktunya datang sekarang. Memang ini seperti apa ya, butuh proses gitu untuk ikatan ini, komitmen ini untuk datang ke hidup kamu. Dan bisa jadi juga ikatan dan komitmen ini gak terbatas pada hubungan romantis aja ya, bisa ikatan atau komitmen berhubungan dengan pekerjaan, itu juga bisa seperti itu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.